prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan pada penduduk usia 15 tahun ke atas itu mencapai 9,8% atau berdampak lebih dari 19 juta orang. Nah, apakah ini gambaran dari kondisi keluarga Indonesia hari ini? Menurut dokter, apakah ini gambaran yang baik-baik aja atau ada yang perlu dikhawatirkan? Ketika ekonominya tidak stabil, apalagi yang kekurangan, pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan mental keluarga. BKKBN per hari ini harusnya udah nggak lagi ngomongin cuman soal jumlah anggota keluarganya doang nih dok. Betul. Melainkan juga membicarakan tentang kualitas kehidupan di dalam keluarganya. Nah dok, dalam konteks itu, kenapa sih mental awareness jadi isu yang semakin penting? Halo sahabat sehat, ketemu lagi sama aku Dr. Andira Utami. Hari ini kita udah kedatangan tamu spesial yang akan membahas topik yang sangat hangat, yaitu kesehatan mental dalam keluarga. Kita sambut Dr. Zamhir Setiawan selaku Magister Epidemiologi dan juga Direktur Bina Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana. Tepuk tangan dulu. Dok, monggo perkenalkan diri dok, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang ada di manapun berada ya, Indonesia maupun di luar negeri. Saya Zamhir Setiawan, saya juga seorang dokter dan selain itu saya juga magister dalam hal epidemiologi. Jadi hari ini saya hadir sebagai Direktur Kualitas Pelayanan KB karena kualitas pelayanan KB juga maksud saya pelayanan KB juga berperan penting dalam mewujudkan kesehatan mental termasuk juga keluarga yang berkualitas. Jadi Dr. Zamhir ini selaku Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang akan jadi narasumber kita pada hari ini. Dok, apa kabarnya dok? Baik, Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Mungkin yang di sebelah sana selamat siang, selamat sore, dan yang di benua berbeda selamat malam. Pagi, siang, dan malam. Dok, gimana nih dok? Tentang topik mental health di dalam keluarga ya dok. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa dokter juga aktif di BKKBN. Mungkin langsung ke dalam topiknya ya dok, karena teman-teman kayaknya udah antusias untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait topik ini. Nah dok, BKKBN per hari ini harusnya udah nggak lagi ngomongin cuman soal jumlah anggota keluarganya doang nih dok. Melainkan juga membicarakan tentang kualitas kehidupan di dalam keluarganya. Nah dok, dalam konteks itu, kenapa sih mental awareness jadi isu yang semakin penting? Dan kalau keluarga disebut jadi unit terkecil dalam masyarakat, sebenarnya kesehatan mental nasional tuh juga dibentuk pertama kali dari dinamika di dalam rumah nggak sih dok? Monggo silakan. Ya betul. Jadi pertama dua hal dulu ya terkait dengan tadi posisi BKKBN saat ini ya. Kemudian yang kedua soal program. Yang pertama tadi bahwa BKKBN sekarang sudah menjadi kementerian namanya Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi di situ jelas ada pembangunan keluarga, ada kondisi yang harus kita bangun dalam mewujudkan suatu keluarga yang berkualitas. Jadi kita tidak lagi bicara membatasi jumlah kelahiran, ya, tapi lebih dari itu bagaimana ketahanan demografi istilahnya. Jadi penduduk kita itu memang tidak hanya pertumbuhan dan jumlahnya yang diperhatikan, tetapi bagaimana penduduk itu juga mempunyai satu ketahanan sendiri, ketahanan keluarga. Kemudian yang kedua, di samping tadi ketahanan demografinya juga tadi keluarganya lebih spesifik lagi. Itu sesuai dengan amanah baru Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga tadi, dia tidak hanya terkait dengan ketahanan demografi, tetapi juga ketahanan keluarga. Jadi bagaimana kita membangun keluarga yang berkualitas, yang mempunyai ketahanan. Itu satu hal. Hal lain, tadi saya katakan dari sisi program. Jadi jauh hari sebenarnya sebelum adanya sekarang rame-rame kita bicara soal
mental health, bagaimana hubungannya dengan KB, sekitar mungkin lebih dari 40 tahun yang lalu, ada yang namanya Henry David atau David Henry, saya lupa ya, itu pernah menulis bahwa antara KB dan mental health itu memang sangat berhubungan. Jadi ketika kita menyiapkan suatu keluarga dengan perencanaan yang baik, dengan jarak kelahiran yang diatur, kemudian parentingnya yang cukup bagus ya, karena tadi spacingnya, jaraknya, pengasuhan yang optimal, pemenuhan kebutuhan gizi dan sebagainya terpenuhi dengan baik, itu akan meminimalisir terjadinya mental health tadi. Oke, Jadi Dok. antara KB dan mental health itu jauh hari sudah ada, sudah diteliti bagaimana hubungannya, gitu, sangat terkait. Berarti KB dengan kondisi mental health itu ada korelasinya ya, Dok? Ada, iya. Dan tadi dokter sempat menyebutkan ketahanan demografi dan ketahanan keluarga. Boleh nggak, Dok, itu dijelaskan dengan cara yang lebih mudah di digest sama teman-teman yang menonton? Ketahanan demografi dan ketahanan keluarga tuh kayak gimana sih, Dok? Ya, sebenarnya ketahanan demografi akan terwujud setelah keluarganya tahan dulu. Artinya kita berawal dari keluarga, ya. Jadi kalau keluarganya katakanlah dalam tanda petik semuanya baik-baik saja, gitu ya, dia akan munculkan suatu ketahanan negara yang dalam arti demografi tadi, kependudukan secara luas, secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ketahanan kan menyangkut 3 aspek ya, fisik, mental, dan sosial. Jadi bagaimana secara fisik kita itu tentu saja harus sehat dulu ya, harus sehat, baru nanti kita akan bisa mewujudkan satu ketahanan. Tentu saja ini didukung oleh faktor lain ya, faktor ekonomi, faktor sosial, dukungan masyarakat dan sebagainya. Kemudian tadi ya sudah saya sebut, ketahanan demografi akan terwujud dengan satu ketahanan keluarga. Jadi kita mulai dari keluarga dulu. Jadi keluarga yang semua terpenuhi tadi ya, secara fisik dia sehat, ya kan, kebutuhan nutrisinya atau gizinya, kemudian kesehatan, pendidikan dan sebagainya, kemudian juga secara mental, ya kesehatan psikisnya, gitu ya, relasi kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kemudian dukungan sosial, itu semua baik, maka kita akan mempunyai suatu ketahanan mental yang baik juga. Tidak ketinggalan tentunya peran pendidikan, peran agama di situ ya. Kemudian yang terakhir tadi ketahanan sosial. Jadi Indonesia cukup bagus kalau kita lihat ya dari data survei itu, bahwa Indonesia itu nomor 1 dalam hal dukungan sosial. Wow. Jadi terbaik, katakanlah begitu ya, dukungan sosial maupun ya kan memang budaya kita kan gotong royong ya. Kegotong royongan, kebersamaan itu adalah satu nilai plus di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi walaupun katakanlah secara ekonominya lemah, kemudian ada faktor lain hasil penelitian itu ya, jadi ada 6 faktor kita itu lemahnya di ekonomi dan tingginya korupsi, tetapi di sisi dukungan sosial, kedermawanan kita nomor 1 gitu. Luar biasa, sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang penduduknya sangatlah dermawan dan mentalitasnya itu gotong royong. Itu saya akui ya, karena kalau ada di social scene, kita saling-salingnya lumayan tuh, saling senyum, saling membantu, saling menolong tuh sebetulnya adalah cerminan dari warga Indonesia nih. Tapi Dok, berdasarkan data Riskesdas yang mungkin belum diperbarui ini Dok, karena tahun 2018-19 butuh masukan dari dokter juga. Dengan adanya yang tadi fakta-fakta yang dokter berikan tadi, kita sebagai negara mungkin memang lemahnya di ekonomi, tapi kita lebih cenderung negara yang tinggi kedermawanannya dan dari aspek itunya tuh cukup baik. Dan kita ngomongin tentang ketahanan keluarga yang sebetulnya multifaktor tadi ya Dok, ada fisik, nutrisi, pendidikan, mental, relasi dan sebagainya. Di sini dikatakan Dok, prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan pada penduduk usia 15 tahun ke atas itu mencapai 9,8% atau berdampak lebih dari 19 juta orang. Nah, apakah ini gambaran dari kondisi keluarga Indonesia hari ini? Menurut dokter, apakah ini gambaran yang baik-baik aja atau ada yang perlu dikhawatirkan? Karena ini pada penduduk usia di atas 15 tahun, berarti yang masih remaja nih Dok, yang sebetulnya highly produktif ya Dok. Gimana Dok menurut dokter? Ya, memang kalau data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan kan memang 1 dari 3 remaja Indonesia itu kan punya masalah kesehatan mental ya.
Tapi bukan berarti jadi masyarakat awam jangan sampai salah pengertian. Oke. Masalah kesehatan mental berbeda dengan gangguan mental Gangguan ya. mental, benar. Karena kalau data lain menunjukkan gangguan mental pada remaja itu 1 dari 20 ya. Iya. Tapi sekali lagi gangguan mental bukan berarti gila, tidak hanya itu gitu ya, banyak. Itu nanti mungkin sesi yang cukup panjang untuk bicara soal itu. Nah, kembali lagi soal tadi, keluarga Indonesia saat ini tadi ya, dari data riset itu dari tingkat kesejahteraan kita di ASEAN ya, ASEAN kita Iya. nomor 6. Oke. Ya, tapi ada data lain ya yang menunjukkan Indonesia itu nomor 1 di Asia gitu ya. Aspek apanya nih, Dok? Nah, secara keseluruhan penilaiannya untuk survei istilahnya Kesejahteraan. bagaimana dia merasa sejahtera, Oke. merasa nyaman ya. Apakah Anda nyaman tadi yang baik-baik saja Iya. tadi ya. Saya menyambung pertanyaan apakah keluarga Indonesia baik-baik Iya. saja. Dari data itu sebenarnya kita tidak pada posisi yang mengkhawatirkan ya Oke. dibanding negara lain gitu ya. Kalau di dunia mungkin posisi kita memang ada di agak ke bawah, tetapi secara rata-rata tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dengan kondisinya itu di atas rata-rata dunia loh. Jadi kalau dunia itu rata-rata 71%, Indonesia sudah 79%. Kemudian di ASEAN kita nomor 6 untuk survei yang sama. Tetapi survei yang lain menunjukkan Indonesia itu satisfied-nya itu nomor 1. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi itu. Pertama tadi kalau ditanya tadi yang tadi sudah saya sebut sebelumnya ya, dari segi ekonomi kita memang termasuk yang di bawah, tetapi dari segi dukungan sosial ya, bagaimana lingkungan kita mendukung ketika kita dalam kesulitan, itu Indonesia nomor 1 gitu kan, kegotong royongan. Kemudian yang berikutnya tadi kedermawanan, masyarakat Indonesia nomor 1 dalam hal berbagi gitu ya. Sehingga itu pun akan mensupport ketika kita punya masalah gitu ya. Kemudian di sisi lain angka harapan hidup Indonesia ada di tengah. Ya, kemudian satu lagi saya lupa ada antara 6 itu yang Indonesia itu dalam rata-rata. Artinya kita tidak terlalu jelek lah ya. Tinggal bagaimana kita memperkuat ketahanan mental kita terhadap pengaruh dari luar. Nah, tadi kalau tidak salah soal risiko ya, ditanya soal risiko. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama yang sebagai faktor risiko kerentanan tadi ya, kerentanan terhadap kesehatan mental tadi. Yang pertama kelompok umur. Jadi kalau Kemenkes betul-betul kasusnya, tapi kalau di Kementerian Bangga atau BKKBN ini melihat dari faktor risikonya. Ada 5. Yang pertama faktor umur. Jadi yang rentan terhadap kondisi ini yang pertama tadi kelompok remaja. Ya kan? Kemudian yang kedua lansia. Lanjut usia, karena apa? Ada masalah kesepian di situ. Yang akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Yang tentu saja ini tidak mengabaikan anak-anak juga, karena banyak juga anak-anak yang mengalami tekanan ya. Di samping itu usia produktif pasti, soal ekonomi pasti berpengaruh. Itu ya yang pertama kelompok umur, yang kedua status ekonomi. Ya, ketika ekonominya tidak stabil, apalagi yang kekurangan, pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan mental keluarga. Ya, mulai dari orang tua, terus nanti ada berpengaruh kepada anaknya. Yang ketiga itu adanya keluarga yang sakit di dalam keluarga, disabilitas, itu berpengaruh juga terhadap tingkat stres dan akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Berikutnya di samping itu digital, jangan salah. Jadi digitalisasi termasuk faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental. Maka itu yang perlu kita antisipasi ya, bagaimana supaya pengaruh teknologi informasi ini bisa kita antisipasi dengan mempersiapkan ketahanan mental pada anak dan remaja. Dan yang terakhir interaksi sosial. Interaksi sosial ini hubungan di dalam keluarga, hubungan dengan masyarakat sekitar, ini juga berpengaruh terhadap kerentanan terhadap masalah kesehatan mental tadi. Oke, gitu ya.
Berarti sebenarnya nggak bisa kita cuman tunjuk satu penyebab, Betul. hanya satu-satunya dok. Iya. Kembali lagi multifaktoral. Ya, multifaktor dan saling terkait. Oke, saling keterkaitannya itu juga membuat kita semua juga jadi nggak bisa cuma nyalahin satu titik doang nih, kayak misalkan, aduh kebanyakan main apa tablet, atau Iya. aduh karena jarang ngobrol sama ayahnya, aduh karena jarang hangout sama teman-temannya, atau aduh karena keluarga ininya sakit. Nggak bisa cuma satu titik doang ya kita Betul. titik beratkan ya dok. Iya. Nah, karena tadi ada salah satu aspek yang membicarakan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial itu kan juga terjadi dalam keluarga tuh dok. Betul. Ini ada satu hal yang menarik yang beberapa waktu ini jadi bahasan lah di sosial media tentang fenomena fatherless, yang ceritanya ayah-ayah itu tidak hadir secara emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangan si anak nih Iya. dok. Nah, jadi di beberapa negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia, ternyata ayah dalam pengasuhan tuh udah didukung lewat kebijakannya negara. Kayak di Swedia itu ada 480 days parental leave, 480 hari boleh parental leave. Terus ada juga di Norwegia namanya father quota atau daddy quota. Itu cuti ayah untuk masa kehamilan sampai kelahiran, yang kalau nggak diambil hangus dok. Jadi mau nggak mau itu para ayah jadi yang mendingan ngambil daripada hangus. Nah, dengan fakta seperti itu ya dok, gimana tanggapan dokter tentang figur ayah di Indonesia ini? Apakah masih terlalu melekat dengan konsep hanyalah sebagai seorang provider, atau masih cukup perlu ditambahkan lagi tuh edukasi yang lebih gencar tentang harus ada nurturing secara emosional untuk anak-anaknya supaya nggak absen. Monggo dok. Jadi menyambung tadi terkait dengan relasi di dalam keluarga. Kemudian soal data, kalau kita lihat data, memang di Indonesia figur ayah hadir di dalam keluarga, figur ya, tidak hanya soal fisiknya. Memang menjadi masalah karena lebih kurang 1 dari 3 atau lebih kurang seperti itu ya. 1 dari 3 anak Indonesia kehilangan figur ayahnya, gitu ya. Maka di era Pak Menteri di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga ini ada satu program prioritas namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi untuk menghadapi isu soal fatherless tadi, bagaimana supaya anak-anak merasakan kehadiran ayahnya di tengah keluarga. Jadi ada beberapa kegiatan yang melibatkan ayah. Ini masuk program prioritasnya di kementerian. Ya, sekali lagi ini diinisiasi Pak Menteri yang sekarang. Misalnya, mungkin pernah dengar ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, gitu kan? Mungkin di antara kita pernah merasakan itu ya. Kemudian ada gerakan ayah mengambil rapot. Itu adalah bentuk yang keluar. Sementara di dalam sendiri memang didorong bagaimana keterlibatan ayah, kehadiran ayah itu di tengah keluarganya, bermain bersama anak, dia cerita bersama anaknya, gitu kan. Jadi memang diupayakan supaya orang tua, dalam hal ini ayah, menyisihkan waktu ya untuk supaya tidak terjadi kondisi fatherless tadi. Ya. Berarti menarik banget ya dok. Ada program prioritas yang diusung oleh Kementerian BKKBN yang adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Sejujurnya saya baru dengar, dan ini patut diapresiasi. Tolong tepuk tangan dulu dong. Ini singkatannya GATI. GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, kenapa ini harus kita gaungkan juga? Karena biasanya kalau beritanya bagus, nggak viral. Nah, ini kita viralkan. Ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia, mengajak ayah-ayah ikut serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Bahkan ini termasuk program prioritas. Dan di dalamnya diminta salah satu kegiatannya adalah ngambil rapot. Nganter anak ke sekolah. Nih sejujurnya dok. Bermain bersama. Apalagi dok? Ya, cerita, istilahnya menyisihkan waktu untuk bercerita bersama anak, gitu kan. Ada beberapa ya. Nanti mungkin bisa
bisa diikuti ya, sudah banyak expose-nya, cuma walaupun mungkin belum semua kita terpapar informasi itu. Tadi dok, apa namanya, dasarannya adalah kalau beritanya bagus, kadang-kadang malah jadi nggak viral, makanya kita bantu untuk meningkatkan exposure dan juga supaya teman-teman tahu bahwa ini sudah ada inisiasi-inisiasi yang pengen meminimalisir konsep dan fenomena fatherless itu supaya kita semua bertumbuh, ada ibu, ada ayah, semuanya secara emosional juga terpenuhi. Lalu dok, dari data dan fakta yang ada ya dok, sudah adanya inisiasi gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menjadi program prioritas, mengurangi fenomena-fenomena yang membuat apa namanya, kejadian-kejadian terganggunya kesehatan mental dalam keluarga itu terjadi. Sebetulnya kalau dari data dan riset yang ada di BKKBM, profil keluarga Indonesia yang paling rentan mengalami masalah kesehatan mental itu seperti apa sih dok? Yang terlihat sudah menjadi pola yang konsisten. Apakah fatherless ini jadi salah satu pola yang paling banyak terjadi dan faktor resiko yang paling terbesar yang apa namanya berkontribusi ke kesehatan mental yang kurang baik dalam keluarga, atau ada apa lagi dok? Monggo silakan. Iya, tadi sudah saya sebut ya, faktor risikonya itu kan salah satunya kelompok umur remaja. Iya. Ya, memang kalau dari data kan 70%, sekitar 50% keluarga Indonesia itu memiliki remaja. Ya. Dan dari kemudian terakhir tadi kan soal pengaruh digitalisasi, pengaruh teknologi informasi ya. Kita lihat contoh bagaimana terjadinya anak bunuh diri, bagaimana anak membunuh temannya, bagaimana anak membunuh orang tuanya, kemudian juga kriminalitas yang lain, termasuk yang baru-baru ini viral, mahasiswa melakukan pelecehan secara digital, itu kan pengaruh digitalisasi, ya kan? Yeah. Artinya pengaruh itu banyak menyerang pada anak dan remaja. Kalau kita lihat dari situ ya, jadi kelompok yang paling rentan berarti kan anak dan remaja yang akibat pengaruh dari luar. Mengapa ini terjadi? Karena kondisi di dalam keluarganya, bagaimana keluarga menumbuhkan daya tahan terhadap anak ini. Jadi saya mengibaratkan begini, ketika ada serangan melalui informasi, ya, kemudian si anak ini tidak disiapkan ya bentengnya, tamengnya gitu ya dengan baik, maka terjadilah tadi ya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu. Artinya apa? Berarti di sini harus kita lakukan penguatan dari sisi ketahanan mental. Bagaimana resiliensi anak dan remaja terhadap pengaruh informasi tadi. Ya, jadi sekali lagi dari sisi usia yang paling berpengaruh, paling risiko, paling rawan itu adalah remaja. Ya, dan berikutnya informasi. Berarti digitalisasi ini bisa jadi faktor yang jatuhnya lumayan penting ya, positif dan negatif. Dengan salah satu case yang terjadi ya, banyaklah kita lihat di berita-berita yang membagongkan banyak ya dok. Ya, bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan bunuh diri jika dia tidak pernah melihat orang bunuh diri? Artinya kan dari informasi. Betul. Nah ini yang harus juga keluarga-keluarga kecil mulai batasi dan awasi ya dok. Mungkin dari konsumsi digitalnya itu ya harus menjadi tugas bersama lah ya dok, selaku orang tua dan mungkin orang-orang yang memonitor keluarganya. Nah dok, selain aspek digital yang bisa mempengaruhi, gimana kalau seseorang anak tuh tumbuh di lingkungan yang misalkan penuh konflik? Contoh, misalnya ada perceraian, kekerasan verbal, KDRT, atau komunikasi keluarga yang nggak baik. Menurut dokter tuh apakah ini bisa jadi tanda bahwa generasi muda itu tuh rentan, bisa jadi rentan nih kesehatan mentalnya di dalam keluarga? Itu tuh seperti apa dok? Apakah membangun relasi bahkan menjaga kesehatan mentalnya saat dewasa tuh jadi sulit gitu? Untuk populasi yang ini seperti apa dok? Yang tumbuh dengan konflik ini? Ya, jelas ya, salah satu penyebab terjadinya masalah kesehatan mental tadi atau mental health memang konflik di dalam keluarga. Ya, karena ketika katakanlah orang tuanya ada masalah, ya pasti salah satunya itu memang faktor penyebabnya ekonomi ya.
ekonomi itu termasuk salah satu faktor terjadi konflik di dalam keluarga, terjadi pertengkaran dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anaknya, karena pasti ekspresi orang tua, hubungan emosional orang tua, pengasuhannya, perhatiannya itu akan berbeda dengan keluarga yang tidak ada masalah, gitu ya. Dan tentu saja pada anak dan remaja yang masih membutuhkan perhatian, masih membutuhkan perlindungan, ya kasih sayang dan sebagainya, termasuk juga tadi relasi, itu akan berpengaruh. Nah, jadi memang relasi itu sangat berpengaruh, tetapi menurut saya memang yang tadi sekali lagi perlu dipersiapkan ketahanan mentalnya. Ya. Jadi apapun konflik yang terjadi, apapun pengaruh informasi yang dia terima, ketika dia disiapkan mentalnya yang kuat, ya salah satu melalui pendidikan, kemudian ajaran agama, dukungan sosial orang di sekitarnya, tidak hanya orang tua ya, dukungan sosialnya masyarakat, kemudian di guru dan lainnya, itu juga akan membantu ya bagaimana si anak ini mempunyai satu ketahanan mental yang baik. Oke. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau di rumah ada konflik ya, atau ada gejolak-gejolak, ya itu pasti akan menjadi sangat berpengaruh. Yeah. Tergantung nanti ketahanan mental yang terbentuk dari berbagai aspek tadi ya teman-teman, mulai dari pendidikan, ajaran agama, dukungan sosial. Jadi nggak selamanya kita sebagai yang terpengaruh bisa nunjuk-nunjuk keluar, tapi kita juga tetap harus bercermin ke dalam tentang bagaimana resiliensi kita menghadapi masalah-masalah dan konflik yang dihadapi gitu ya. Betul. Oke dok, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang pengen ditanyakan karena ini topiknya benar-benar hangat. Karena kita memasuki era di mana mental health ini sudah menjadi topik bahasan ya dok, udah nggak malu-malu lagi ya untuk ditanyakan. Kalaupun ada masalah tentang mental health, membutuhkan bantuan pun langsung mencari ekspertisnya. Yang adalah sebetulnya menurut saya kemajuan, karena sudah bukan sesuatu yang disembunyi-sembunyikan lagi, melainkan kita coba untuk tangani. Nah dok, karena waktunya terbatas, saya pengen nih dokter memberikan pesan-pesan untuk masyarakat, mungkin orang tua, anak remaja, atau siapapun tentang kesehatan mental dalam keluarga. Kira-kira pesan apa yang perlu mereka pegang dan kantongin selama mereka hidup supaya kesehatan mental keluarganya bisa terjaga? Silakan dok. Iya, jadi sekali lagi kesehatan mental bisa kita wujudkan dengan mempersiapkan daya tahan yang baik, ya daya tahan mental tentunya dalam hal ini ya. Karena kalau tadi kita bicara dan tahan tadi kan ada fisik, mental dan sosial. Tetapi ini tidak bisa lepas bahwa fisik pasti akan berpengaruh terhadap mentalnya. Ketika orang sehat pasti secara fisik mentalnya juga akan sehat. Ketika sosialnya baik, relasi sosialnya baik, itu juga akan membentuk kesehatan mental. Artinya kita tidak bisa lepas di situ. Nah, untuk membangun suatu kesehatan mental tadi memang relasi di dalam keluarga. Kita punya yang namanya 8 fungsi keluarga ya. Jadi ada tadi agama itu tidak bisa kita lepaskan, karena ajaran agama akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menerima takdir, bagaimana kita berserah diri kepada yang Maha Kuasa, gitu kan. Artinya itu peran agama itu sangat besar juga dalam membentuk mental ataupun ketahanan mental. Kemudian sosial tadi, sudah jelas sosial budaya. Kemudian cinta kasih relasi di dalam keluarga tadi. Kemudian perlindungan. Jadi ketika orang tua katakanlah tadi ada konflik atau dia terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk keluarganya, itu pasti fungsi perlindungan itu juga akan hilang. Kemudian lainnya ada reproduksi jelas, pendidikan, fungsi pendidikan ya. Makanya menurut saya di dalam kurikulum pendidikan pun bagaimana membangun ketahanan atau resiliensi mental pada anak dan remaja ini menurut saya perlu masuk juga, walaupun mungkin sudah ada tapi tidak spesifik gitu ya. Kemudian ekonomi jelas, ekonomi itu akar masalah dari semua hal ya. Artinya ketika satu keluarga punya kondisi ekonomi yang baik, yang stabil, itu akan mewujudkan hal yang lainnya, dan sebaliknya akan memicu terjadinya konflik dan masalah lainnya. Kemudian lingkungan ya, dukungan lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi insight-nya untuk teman-teman remaja di Indonesia, ketika kita sadar atau ketika kita melihat
bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita, baik di dalam keluarga maupun masyarakat di luar. Kita harus pertama menyadarkan diri dulu ya, bahwa itu adalah masalah, saya tidak boleh larut di dalam masalah itu. Ya. Karena menurut saya, apapun masalah mental, apapun masalah terkait dengan ketahanan mental tadi ataupun psikososial, itu harus dimulai dari dalam diri. Ketika kita bicara seperti ini, kita hanya bisa memberikan informasi, dukungan gitu ya dari luar. Tetapi yang paling penting dari dalam dirinya si remaja itu sendiri, bagaimana dia mempersiapkan dirinya, bagaimana dia menguatkan dirinya. Dengan modal-modal tadi ya, dari agama, dari lingkungan, dari pendidikan itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman remaja se-Indonesia gitu, ataupun di mana saja berada, perkuat ketahanan dari dalam diri, jangan menunggu orang lain bicara. Setuju, mungkin poinnya itu. Setuju dok. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih Dokter Zamir untuk waktunya hari ini, informasinya sangat bermanfaat, dan juga kita diberikan kekuatan untuk supaya kita tuh lebih melakukan penguatan untuk diri sendiri dari dalamnya diri sendiri juga gitu. Jadi nggak usah nunggu orang lain ngomong dulu. Biasanya ini kalau saya dok mau kasih sedikit tips, berolahraga supaya banyak ngobrol sama diri sendiri. Karena biasanya olahraga terutama lari nggak bisa ngobrol sama orang lain, cuma bisa ngobrol sama diri sendiri, dan ngobrol itu tipenya memotivasi. Contoh, udah bentar lagi 1 kilo, iya bentar lagi 2 kilo, masa sih nggak bisa, ayo bisa yuk 3 kilo yuk, lama-lama 10 kilometer. Jadi salah satu escape yang saya lakukan dari muda adalah berolahraga dok. Mungkin itu bisa jadi salah satu ini ya dok, penguatan resiliensi mental dengan cara berolahraga gitu. Lagi pula bisa di-post tuh dok. Dengan fisik yang sehat, mental kita akan sehat. Gimana dok itu quote-nya? Fisik yang sehat akan membentuk mental yang sehat. Terima kasih semuanya sahabat sehat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di One Day Podcast bareng Manjeng. See you.